Halo Sobat Urban, balik lagi sama aku Adelia Putri. Kali ini kita ketemu lagi dalam podcast Urban JTV at Polaks Mall Cikarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial tentunya. Kali ini kita kedatangan Sekretaris Umum HIPMI Kabupaten Bekasi, ini Bapak Alvin Ramshan. Halo Bapak, apa kabar? Sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bapak, kegiatannya dan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kegiatan pastinya kita usaha lagi proses berkembang lah. Terus kegiatan organisasi pastinya sebagai Sekretaris Umum di HIPMI Kabupaten Bekasi, kita tetap mencari dan memberikan advice ya, masukan dan mendorong untuk pengusaha muda agar bisa join di HIPMI Kabupaten Bekasi, ataupun yang belum punya usaha untuk bisa join juga pastinya di HIPMI Kabupaten Bekasi. Wah, keren banget. Nah, Pak Alvin, kali ini kita akan membahas terkait pemimpin daerah yang ideal versi pengusaha muda dengan kekuatan dorongan parlemen. Nah, kali ini tadi kita sudah membahas terkait HIPMI ya Kak ya. Nah, Pak Alvin, boleh dong disepil, tadi kan sudah disepil kegiatannya, kesibukannya. Nah, kalau misalnya kesibukan dan kegiatan dari HIPMI itu apa ya kira-kira? Kegiatan di HIPMI, pastinya kita setiap minggu itu kita punya kopdar. Nama programnya Ngopi Yuk. Ngopi Yuk? Iya. Apa itu? Ngobrolin potensi ataupun ngobrolin opportunity di wilayah Bekasi. Tujuannya untuk membangun bonding ya antara anggota, sekaligus sinergi kolaborasi antara anggota, dan kita pun selalu sowan silaturahmi dengan para stakeholder di Kabupaten Bekasi, entah itu Kadin, Bang John ketuanya, ada Apindo, terus juga kita juga sowan juga dengan kepala dinas, bagaimana kita membangun Kabupaten Bekasi khususnya di sektor ekonomi. Wow, gitu ya. Jadi memang sangat-sangat keren dan hebat ternyata orang-orang di dalam HIPMI ini ya Kak. Insya Allah anak-anak HIPMI kita sama-sama punya visi misi sesuai PO ADART dari pusat, menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan. Betul. Dan memiliki tuntutan nurani rakyat. Wow. Jadi menjadi pengusaha yang hebat khususnya di Kabupaten Bekasi, dan wawasan kebangsaan itu mempunyai peduli terhadap lingkungan, dan tuntutan nurani rakyat itu salah satunya ya membangun negara dengan membawa kearifan lokal gitu loh. Wow. Ya minimalnya kita sebagai pengusaha lokal, karyawannya adalah orang-orang sekitar kita sendiri. Betul. Itu yang hampir semua anggota kita lakukan. Keren banget, berarti nggak cuma buka usaha tapi juga punya peluang buat orang-orang sekitar daerah kita tuh punya kesempatan untuk bekerja juga gitu. Betul. Ya. Dan memang sangat menginspirasi seperti itu. Nah, Bapak boleh tahu dong Pak, kira-kira pertumbuhan HIPMI di Kabupaten Bekasi itu seperti apa, dan boleh tahu nggak nih kira-kira anggotanya itu ada berapa orang? Menarik sebenarnya, di HIPMI Kabupaten Bekasi ini baru pecah Mbak, bukan pecah ya. Sebelumnya HIPMI Bekasi Raya. Dari tahun 2010-an atau dari zamannya Bu Neneng. Bu Neneng tuh bupati kita, juga HIPMI. Terus 2018 baru kita pecah antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Di ketum pertama 2019 kita itu Asmi Robani, Dewan Pembinanya yang menginisiasikan agar HIPMI Kota dan HIPMI Kabupaten Bekasi itu sendiri-sendiri. Itu Dewan Pembinaan kita Radityo Egi, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Jawa Barat, sekaligus beliau nyalon bupati juga di daerahnya. Gitu. Dan insya Allah ketum kita menang. Amin. Oke,
Pak Alvin, boleh tahu nggak kira-kira Bapak bergabung dari HIPMI itu dari tahun berapa ya? Saya pribadi 2018 masuk di HIPMI. 2018 sampai Ya, sekarang ya? sampai sekarang. Wow, luar biasa banget. Nah, Bapak, boleh dong dijelaskan di masa kepemimpinannya Pak Haji Markos, program apa sih yang difokuskan dalam HIPMI ini? Di periode Ketum Markos ini, beliau menargetkan pengusaha lokal harus berani, ya, Berani? bersaing dengan pengusaha di luar, bahkan pengusaha PMA untuk bisa bersaing di industri besar. Maka dari itu kita terus mengkaderisasi, salah satunya ada beberapa program dari mulai HIPMI perguruan tinggi, jadi kampus-kampus kita kayak di Presiden University, Wow. Pelita Bangsa, bisnis gizi school, terus juga beberapa universitas lainnya untuk terus mengkaderisasi. Jadi kita mendorong anak-anak mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur. Alhamdulillah sampai sekarang banyak kader-kader kita yang sudah login di HIPMI Kabupaten Bekasi, dari yang tadinya nggak punya perusahaan jadi punya perusahaan, Wow. jadi punya produk yang bisa dijual. Terus ada HIPMI Academy. HIPMI Academy ini dimana kita contoh, saya mau masuk HIPMI, tapi saya belum punya perusahaan. Jadi syaratnya masuk di HIPMI itu harus punya perusahaan. Nah, kita buat HIPMI Academy. HIPMI Academy ini wadah untuk masyarakat Kabupaten Bekasi yang pengen join sama HIPMI tapi belum punya perusahaan. Yang belum punya usaha tapi pengen dia punya usaha gitu loh, bisa gabung di HIPMI Academy. Wow. Ya. Berarti diedukasi juga gitu ya di Yes, dalam betul. ini. Bener-bener terinci banget nih dari yang kita belum tahu apa-apa, jadi akhirnya berkembang gitu, berproses bersama-sama Betul. gitu. Oke, tadi kau udah di-spill ya produk-produk yang sudah diciptakan dan juga sudah mungkin dikembangkan. Kira-kira produk itu ada apa aja ya? Di HIPMI Kabupaten Bekasi kita dikarenakan mayoritas ataupun secara tempat Kabupaten Bekasi ini letak ini sektor industri. Anggota HIPMI Kabupaten Bekasi ini kurang lebih 90% adalah penyokong industri. Jadi anggota HIPMI Kabupaten Bekasi ini banyak banget, hampir ya saya bilang 90% ini mereka support industri besar. Dari mulai support supply air minum, ekspedisi, kayak ketum kita, Ketum Markos, beliau usahanya ekspedisi. Terus wakil ketua umum kita ada Mpok Tuti, beliau juga ada jasa catering. Jasa catering. Terus juga ada bendahara umum kita, Bendum Dede, itu close house ayam dia. Wow. Nah, sama ada beberapa perusahaan contoh kayak forklift, palet, machining, terus juga security. Hampir semua yang hubungannya dengan support industri besar di HIPMI Kabupaten Bekasi ada. Wow, keren banget ya. Gitu. Nah, Bapak, ada beberapa informasi yang kami himpun. Katanya ada beberapa anggota dari HIPMI yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD. Oh, iya. Nah, boleh di-spill dong kira-kira ada siapa aja yang sudah terpilih nih, Pak? Alhamdulillah HIPMI Kabupaten Bekasi punya anggota dewan ya. Betul. Salah satu, beberapa, ada dua. Ada dua. Kader kita, anggota kita, keluarga kita terpilih menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten. Pertama itu Bang Rudi Rafli, Bang Dewan Rudi Rafli. Yang kedua Bang Rimulga, Bang Ega. Gitu loh. Ya, keduanya dari partai yang berbeda. Karena kalau kita di HIPMI nggak boleh nyebutin partai, semuanya sama. Iya, sama ya. Ya, keluarga besar HIPMI. Jadi kita bicara partai dikesampingkan. Betul. Semuanya saudara. Benar-benar.
Ya, tadi kan sudah terpilih menjadi anggota dewan gitu ya. Kira-kira dari HIPMI sendiri nih harapannya apa nih untuk perwakilan dari anggota yang sudah terpilih menjadi anggota dewan itu? Pastinya harapan buat Bang Rudi, Bang Ega, namanya wakil rakyat ya, harus bisa memaksimalkan untuk bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar pro terhadap rakyatnya, Betul. mengontrol, mengawasi, dan bisa menjembatani Betul. khususnya pengusaha-pengusaha lokal di HIPMI Kabupaten Bekasi. Mereka lah yang membantu sekitar ya untuk ekonomi biar lebih maju lagi, agar ya connection ataupun jembatan khususnya dengan pengusaha muda dengan pengusaha lokal bisa terrealisasi gitu loh, Pak. Karena banyak banget di Kabupaten Bekasi industri besar yang katanya se-Asia Tenggara ya kalau nggak salah terbesar, tapi dengan puluhan ribu pabrik, tapi pengusaha lokal masih banyak yang Betul. kalah bersaing. Betul. Ya, terus juga masih terpinggirkan. Betul. Padahal kita di sini ya kami sebagai HIPMI Kabupaten Bekasi berupaya selalu untuk sama-sama profesional kepada kawan-kawan juga, bukan hanya anggota HIPMI, pengusaha lokal semuanya. Ayo kita bisa bersaing dengan khususnya PMA dan perusahaan yang di luar HIPMI, di luar Kabupaten Bekasi gitu, agar kita ya bisa mempunyai kekuatan sendiri gitu loh di daerah kita sendiri, tapi dengan cara tetap profesional. Betul. Gitu loh. Iya. Nah, itu yang jadi salah satu PR ya. Semoga saja dengan adanya saudara kita di wakil rakyat di DPRD Kabupaten, Bang Ega sama Bang Rudi, ya bisa memaksimalkan regulasi lokal yang ada gitu loh. Kita bicara angka pengangguran, banyaklah problem-problem, bicara industri besar, seharusnya bicara pengusaha lokal gitu loh. Ketika kita HIPMI Kabupaten Bekasi, entah itu pemerintahnya ataupun organisasi lainnya bisa sama-sama kolaborasi, yang namanya pengangguran, yang namanya ekonomi bisa maju cepat gitu loh, dengan adanya industri besar sama-sama bisa teratasi dengan baik. Betul, karena memang banyak banget sebenarnya generasi-generasi muda terus juga warga-warga sekitar yang memang khususnya di Kabupaten Bekasi itu punya peluang dan potensi untuk membuka usaha. Cuma mereka tuh bingung wadahnya di mana dan bagaimana gitu arahnya gitu. Makanya dengan adanya HIPMI ini mudah-mudahan bisa menjadi wadah untuk mereka bisa berkembang ya. Betul. Nah, tadi kita sudah bahas terkait beberapa anggota yang terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menurut Pak Alpi nih Pak, seberapa penting nih sinergi dari anggota yang terpilih dengan anggota HIPMI sendiri gitu? Anggota terpilih ini anggota dewan ya? Iya. Kolaborasinya sangat penting dong. Ya. DPRD Kabupaten ini kan wakil rakyat yang mampu memberikan dorongan maksimal kepada eksekutif. Betul. Ya, agar mampu menciptakan regulasi yang pro terhadap pengusaha lokal khususnya. Jadi kalaupun misalnya ada terkait Perbup ataupun Permen, banyak sebenarnya yang pro terhadap pengusaha lokal ataupun UMKM, tapi masih ngambang, tapi masih belum terrealisasi. Itu yang harus kita maksimalkan. Betul. Permen industri ada, permen investasi Menteri BKPM ada gitu loh. Itu yang harus dimaksimalkan di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya industri besar, harusnya UMKM kita di Kabupaten Bekasi bisa menjadi prioritas. Amin. Karena kalau kita bicara permen, itu masih mengacu terhadap UMKM. Tidak ada UMKM lokal. Betul. Gitu loh. Jadi siapapun berhak untuk memberikan kontribusi ataupun berkolaborasi dengan industri besar. Tapi kalau misalnya kita sendiri dari pengusaha lokalnya dan stakeholder termasuk pemerintah
mampu memaksimalkan orang daerahnya gitu loh, untuk bisa berkolaborasi dengan industri besar, berkolaborasi dengan pemerintahnya sendiri gitu loh. Insya Allah saya pikir pelan-pelan ekonomi makin naik, pengangguran bisa berkurang, karena insya Allah ketika bicara UMKM lokal yang menjadi karyawan adalah orang sekitar situ sendiri. Betul. Amin ya, mudah-mudahan nanti semoga terwujud gitu ya Pak. Iya pasti. Oke Pak Alvin, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Jangan Pak. Pak dong, Bang aja. Bang aja, oke siap. Bang Alvin ya. Bang Alvin, memasuki momentum pilkada nih Bang Alvin. Kira-kira menurut Bang Alvin, seperti apa sih pemimpin yang ideal bagi HIPMI? Pemimpin yang ideal bagi HIPMI, udah ngomongin pilkada aja. Berat ini. Kita minum dulu Pak. Boleh. Bismillah. Oke. Pemimpin yang ideal untuk HIPMI ya? Betul. Berarti ini khusus HIPMI ya? Betul. Iya. Oke. Pemimpin yang ideal untuk HIPMI khususnya ya bicara HIPMI berarti bicara UMKM. Betul. Iya. Pastinya yang bisa support dan condong ke UMKM. Karena kalau kita bicara HIPMI, bicara UMKM berarti bicara pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Bekasi. Iya. Bicara HIPMI, kita dari 2019 sudah banyak program yang memberikan banyak benefit khususnya untuk Kabupaten Bekasi. Dari mulai kita memberikan edukasi tentang entrepreneur, dengan bicara pemodalan, terus juga kita terkait masalah isu yang di Kabupaten Bekasi, misalnya ada kekeringan ataupun banjir, HIPMI selalu ikut peran di situ. Iya. Nah, ini kita bicara HIPMI, tapi bicara UMKM juga ya. Berarti walaupun masih UMKM gitu loh, kita tuh coba untuk memberikan share kepada anggota, ayo kita juga harus peduli juga dengan sekitar, gitu loh. Nah, ya kita berharap pemimpin yang ideal untuk HIPMI ya kita bisa menjadi mitra strategis khususnya untuk bupati kedepannya, sehingga sama-sama bisa membangun Kabupaten Bekasi khususnya di sektor UMKM, khususnya di sektor usaha, ya, sehingga kita sebagai pengusaha lokal mampu berkolaborasi dengan pemerintah dengan maksimal dan mampu berkolaborasi dengan industri besar dengan maksimal dengan bantuan pemerintah khususnya. Iya. Mudah-mudahan nantinya yang terpilih itu bisa selaras dan juga bisa menyokong serta mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Bekasi. Oh pastinya ya, Pak, ya. khususnya. Oke, Bang ya, kita manggilnya Bang supaya lebih santai gitu. Makin tegang ini pertanyaan. Ya Bang, tadi kita sudah membahas terkait pemimpin yang ideal gitu ya. Kalau dari Bang Alvin sendiri sudah pernah berkomunikasi belum sama beberapa para calon pemimpin, dan juga mungkin sudah melihat nih program kerja dan juga beberapa visi misi yang sudah dicanangkan oleh mereka gitu. Makin berat lagi. Kita minum dulu. Boleh, silakan. Biar lebih nyantai. Ini khususan bicara HIPMI terkait masalah pilkada. Iya. Komunikasi dan Mungkin melihat sebenarnya program kerjanya gitu. melihat program kerja calon bupati ya. Bicara komunikasi ya sudah ada dengan beberapa calon, Iya. gitulah. Ya pastinya ya kita sih tetap bagaimana calon-calon bupati ya tadi harapannya bisa membantu UMKM Kabupaten Bekasi untuk terus naik kelas gitu loh, dan sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Kalau bicara komunikasi sudah dengan beberapa calon, belum semuanya calon. Soalnya nantinya insya Allah bisa melihat ya dari program kerja yang sudah dicanangkan dan juga beberapa hal-hal yang bisa menyokong dan mendukung UMKM di Kabupaten Bekasi. Betul, seperti itu. Oke, menurut Bang Alvin sendiri nih Bang, kira-kira seberapa penting sih peran bupati tersendiri untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur untuk anak-anak dan generasi muda sekarang? Peranan bupati, iya. Peranan bupati untuk generasi muda sekarang ya. Khususnya di bidang usaha-usaha gitu untuk generasi-generasi muda. Peranan bupati ya, saya sih berharap
Bupati ke depannya bukannya ya bicara regulasi ya, Ya. tapi secara action ya. Contoh sering makan kuliner di tempat-tempat tradisional ya, makanan-makanan Betawi, makanan-makanan Bekasi, terus juga ada ya bukan hanya di momentum event aja gitu loh, oh ini makanan khas Bekasi gitu loh, tapi ya ketika pas sudah menjadi bupati ya harus banyak mengenalkan makanan Kabupaten Bekasi kepada pengunjung-pengunjung dari luaran. Setiap event, entah itu setiap industri besar, kita di sini banyak ekspatriat, ya. Bagaimana mengenalkan kultur daerah kita ke ekspatriat, terus juga bicara ya tadi usaha UMKM kita sehingga apa ya, spirit kita terus tumbuh ketika bupati kita terus condong ke UMKM gitu. Saya yakin di sini belum maksimal kok. Ya. Banyak industri besar tapi banyak juga karyawan-karyawan yang nyari makan susah, Betul banget. jauh-jauh Ya. ya. Apa tidak dibuatkan setiap titik ada makanan yang khusus UMKM kah? Ya, Gitu loh. betul. Saya sih cuma denger ya, katanya nyari makan kalau di industri susah. Betul nggak Bang? Betul ya? Betul ya? Katanya sih dulu pernah mau ada CSR katanya dibuatin kantin gitu loh khusus untuk pengusaha apa orang-orang lokal, UMKM lokal ya. betul, Biar industri nggak pada jauh. Betul, Cuman realisasi belum ada. Itu sih katanya sih. Iya. Saya denger aja. Tahu salah ngomong ini. Tapi benar bisa jadi salah satu masukan juga untuk nantinya mungkin bisa dimasukkan gitu UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi Iya. gitu. Nah, ngomongin soal industri nih, Bang. Industri kecil dan menengah pada saat ini sudah kita lihat dan kita saksikan sendiri sangat sulit untuk menembus kemitraan industri besar gitu ya. Ya. Nah, menurut Bang Alvin sendiri, kira-kira apa sih kendalanya? Kendalanya ya. Ya. Saya ngeliat saya sendiri punya usaha main di industri B2B, bisnis. Kendala UMKM ketika masuk industri besar ya pastinya ya bicara masalah orang dalam sih. Orang dalam. Saya pikir karena gini, kita coba UMKM Kabupaten Bekasi Iya. ya, kita tuh selalu bicara anggota HIPMI sendiri khususnya dan kawan-kawan itu coba untuk profesional karena kita udah biasa main di industri dari mulai legalitasnya ya, terus juga bicara servisnya, terus bicara tentang term of payment-nya ya, kita udah ikutin ya. Terus bicara SOP-nya juga gitu loh, kita udah ikutin. Tapi ketika bicara sekarang ya saya ngelihat industri besar ketika tidak bayar referensi agak sulit. Ya, jadi masuk ke industri besar lagi-lagi harus bayar referensi. Lain hal dulu saya waktu mungkin 2015 ke bawah ya, saya masih memfollow up lewat Google. Saya cari tahu nomor teleponnya, saya memfollow up itu, saya masih bisa masuk. Nah sekarang kayak masuk ke industri besar tanpa adanya bayar referensi, ya susah masuk. Nah makanya itu kita di sini kan banyak program dari pemerintah. Contohnya HIPMI sendiri sudah ada program dari Menteri Investasi, Menteri BKPM, di mana kolaborasi UMKM dengan industri besar itu harus diprioritaskan. Nah di situ intinya bayar referensi kan, karpet merah untuk UMKM lokal. Ya, ini yang harus dimaksimalkan. Harusnya bukan hanya HIPMI dengan Permen, dengan dengan menteri, dengan dinas-dinas pun yang dimana bisa mengencangkan lagi, memaksimalkan lagi, entah itu dengan Perda ataupun Perbuk yang ada gitu loh. Sehingga sekarang masuk industri besar harus lewat bayar referensi. Padahal kita sudah profesional ya,
dengan mengikuti standar yang ada, tetap aja susah masuk. Ngikutin harganya kita sudah gitu loh. Tapi kalau seandainya nggak ada orang dalam, nggak bukan bayar referensi, tetap aja kita kalah-kalah juga gitu loh. Ya, benar-benar. Ya, jadi mungkin sekarang momennya di mana serba orang dalam, ordal. Mau dimanapun, sekarang bicara di swasta pun ordal, nggak ada ordal susah masuk. Benar-benar ya. Gitu. Benar-benar, berarti nantinya mudah-mudahan ya banyak orang-orang yang masuk di bidang-bidang tertentu yang masuk ke dalam masa kepemimpinan ini mudah-mudahan bisa membantu ya, Bang ya? Yes, betul. Makanya itu kan dengan kekuatan kita UMKM dibantu dengan pemerintah yang condong dan pro terhadap UMKM sehingga bisa menjadi jembatan ke industri besar. Amin, 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 mudah-mudahan. Nah, Bang Alvin, kita tahu ribuan perusahaan multinasional berdiri di Kabupaten Bekasi itu peluangnya bisa ditangkap ya, dan harus dipersiapkan oleh pengusaha kecil supaya nantinya bisa bermitra gitu. Nah, Ya. Bang Alvin sendiri gimana? Maksudnya? Untuk ribuan perusahaan multinasional itu kan banyak yang berdiri di Kabupaten Bekasi. Ya. Peluang-peluangnya nih, Bang Alvin, kira-kira bisa ditangkap untuk para generasi muda itu apa aja nih kira-kira? Untuk generasi muda ya? Supaya nanti pengusaha kecil itu supaya bisa bermitra nantinya di Indonesia. Oh iya. Oke. Untuk generasi muda khususnya ya, yang sudah punya usaha, Iya. kita harus bisa ya open mind ya. Kabupaten Bekasi punya jutaan potensi, jutaan Banyak peluang, sekali. banyak Betul, sekali iya. ya, yang bisa dimaksimalkan untuk generasi muda gitu loh. Contohnya ya dengan banyaknya generasi muda yang suka profiling, misalnya Iya. bikin dokumentasi, Betul. ya, foto-foto, Portofolio gitu ya, kan? banyak. Itu kan dia bisa mendalami dengan cara membuat profil-profil perusahaan gitu loh, sehingga bisa ikut berperan di industri. Betul. Ya dari mulai hal yang terkecil dulu lah gitu loh, dengan restoran ataupun kantor-kantoran yang masih kecil gitu loh, sehingga nanti bisa ikut berkontestasi Iya, di industri besar betul. gitu loh. Ya, itu salah satu contohnya. Terus juga bidang lainnya itu misalnya konveksi, Konveksi. catering, itu yang bisa dimaksimalkan. Betul. Nah, untuk khususnya generasi muda ya, karena tadi yang digarisbawahi adalah generasi Generasi muda. muda. Ya, kita sih lagi-lagi HIMI Kabupaten Bekasi mendorong untuk anak-anak muda, khususnya di bawah 41 tahun, khususnya yang masih umur 20 tahun ataupun yang baru lulus kuliah, ya, ayo join di HIMI ya, untuk bisa mendapatkan mindset, mental sebagai pengusaha, karena yang paling penting adalah mindset dan mental. Betul. Ya, untuk mendapatkan itu butuh proses. Jatuh bangun gitu ya, Bang ya. Mau jadi pengusaha harus bergaul sama Pengusaha juga. Iya. Iya. Makanya kita lihat sekitar kita, ketika kita mau jadi pengusaha, kita harus bisa sekeliling kita juga harus pengusaha juga. Relasi harus dikuatkan lagi gitu ya, Bang Betul ya. sekali. Seperti itu. Terus juga kan mungkin untuk peluang-peluang yang bisa dikembangkan melalui sosial media juga kan sepertinya banyak peluang gitu ya, Bang ya. Karena kita lihat sekarang nih media sosial berkembang pesat banget nih untuk kita yang ingin memasarkan produk kita yang sudah kita buat. Itu bisa dengan sosial media kita pinter-pinter gitu ya menggunakannya gitu. Nah, Bang Alvin, next lagi ya. Ya, banyak kali nih pertanyaannya. Ya, selama ini kan HIPMI itu melihat dukungan pemerintah terhadap UMKM ya, Bang ya, atau entrepreneur muda gitu. Ya. Nah, mungkin menurut Bang Alvin ini dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan gitu? Dukungan seperti apa untuk pengusaha muda? Iya. Ya tadi saya sih secara pribadi dan kawan-kawan melihat harusnya banyak penguatan secara regulasi kalau dari sisi Regulasi, pemerintahan ya, yang bisa mendorong pengusaha muda untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah gitu loh. Contohnya seperti apa, misalnya kayak modal kah, atau mungkin ada beberapa alat-alat yang harus dibutuhkan, atau mungkin fasilitas-fasilitas yang mungkin memang bisa diberikan gitu untuk para pengusaha muda gitu. Fasilitas
Eh, kayak pemerintah sendiri kan, ya kalau dari kami ya, kami ngelihat banyak banget regulasi yang masih belum maksimal. Ya. Terus kalau kita bicara fasilitas sih ya kita berharap, kita selama ini HIPMI selalu walaupun meminta, dalam arti meminta itu ayo kolaborasi gitu loh. Kita membuat seminar kepada UMKM, bahkan kita waktu itu pernah bekerja sama dengan BUMN, dengan Bank BJB, dengan Bank BNI gitu loh. Kita undang UMKM untuk bisa dipermudah pengajuan modalnya gitu. Nah kita berharap pemerintah juga ikut serta juga ya, walau bermitra dengan HIPMI. Walaupun pemerintah sudah jalan, gitu loh, pasti ada juga pemerintah yang memberikan bantuan modal, gitu loh. Itu pun tetap harus dimaksimalkan. Bagaimana kemudahan dalam pencairan modal untuk UMKM, fasilitas tersebut yang diharapkan terus berjalan untuk UMKM khususnya. Nah kalau bicara dengan HIPMI-nya, ya kita berharap pemerintah kedepannya mampu Bergandengan tangan, beriringan gitu ya. harmonis. Betul. Ya. Harmonis. Kayak saya dengan orang rumah. Wah, Masya Allah. Nah, memberikan support terhadap UMKM, baik anggota HIPMI atau UMKM yang lain. Fasilitasnya ya berupa pemodalan secara mudah, ya pasti. Karena kebanyakan mungkin pemodalan ya. Iya. Ya terus juga bicara regulasi, bagaimana memaksimalkan regulasi untuk bisa pro terhadap UMKM bisa jalan, gitu. Khususnya UMKM lokal ya. Iya. Dan menjadi wadah yang produktif sih kita di HIPMI ini, sehingga UMKM kita terus makin kuat. Betul. Amin, Karena kalau mudah-mudahan. kita masing-masing, UMKM masing-masing kita nggak akan kuat. Iya, harus bareng-bareng gitu ya, harus bareng-bareng. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih supaya program kerjanya, visi misinya selaras dan juga nantinya bisa mendukung perubahan UMKM di Kabupaten Bekasi seperti itu. Oke Bang Alvin, Milas ya. Menurut Bang Alvin nih nanti harapannya gitu ya, harapannya kira-kira untuk HIPMI ini di momentum pilkada kepada bupati yang terpilih ini apa nih Bang? Ya, kepada bupati yang terpilih nanti, ini abang-abang kita semua. Ya, mewakili HIPMI ya. Semoga saja bisa pro pastinya terhadap rakyatnya, khususnya terhadap UMKM di Kabupaten Bekasi, dan bisa bergandengan tangan dengan HIPMI. Kita sama-sama bareng-bareng Abangda bagaimana memajukan UMKM di Kabupaten Bekasi sehingga bisa membantu apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Bekasi, khususnya isu terkait masalah UMKM dan pengangguran. Oke, keren banget, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong. Ya, nah Bang Alvin, sebelum kita closing, boleh dong ada last statement mungkin yang ingin disampaikan sama sahabat Urban di rumah? Oh ini, Ya. closing statementnya adalah ada titipan dari Ketum Marcos. Salam untuk keluarga besar Urban Media dan kawan-kawan, saudara-saudara semua di Kabupaten Bekasi. Untuk anak muda Kabupaten Bekasi, mari kita sama-sama bangun mental dan mindset entrepreneur agar mampu bersaing dan Kabupaten Bekasi makin sejahtera ke depannya. Usaha pejuang, pejuang pengusaha, itu tagline HIPMI Kabupaten Bekasi. Dan saya pribadi sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kabupaten Bekasi sama-sama mengajak semua pengusaha muda yang ada di Kabupaten Bekasi untuk sama-sama bareng-bareng kita bangun Kabupaten Bekasi. Kita duduk bareng, ngopi santai untuk membangun network yang lebih kuat di HIPMI Kabupaten Bekasi. Bisa follow di Instagramnya HIPMI Kabupaten Bekasi, bisa join juga, kita perluas wawasan kita, mental kita perkuat. Insya Allah masuk di HIPMI Kabupaten Bekasi kita sama-sama menguatkan
jangan berkecil hati ataupun jangan pesimis. Kita di Hipmi Kabupaten Bekasi udah kayak keluarga besar. Jadi siapapun yang join, anak-anak muda Kabupaten Bekasi, insya Allah kita sama-sama tumbuh bebarengan, tumbuh bersama. Kalau namanya seperti itu dari saya. Wah, luar biasa, keren banget. Oke, Sobat Urban, mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa membawa perubahan dan juga bisa berdampak nanti untuk semangat Sahabat Urban di rumah supaya bisa lebih memajukan UMKM di Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih untuk Bang Alvin sudah berkesempatan hadir dan juga sharing-sharing bareng. Ya teman-teman, kembali terima kasih sudah ikutin podcast kita hari dari awal sampai akhir di segmen Pilkada Show Update. Dan saya Adelia Putri, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and follow untuk sosial media kita di Instagram dan juga YouTube dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.